sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap negara Palestina kepada Ayahanda Andi Rahmianto. Kami persilahkan. Terima kasih. Tapi sebelumnya kayaknya ada yang mic-nya ini hidup tuh. Ada feedback, nggak tahu siapa ya. Bisa dilihat di sana. Kayaknya udah hilang. Ya. Terima kasih Mas Miftah sebagai moderator. Tentunya pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh anggota Muhammadiyah, baik yang di Yordania maupun juga di tanah air. Dan juga saya ingin menyapa beberapa teman-teman dan sahabat saya, termasuk Mas Ali Fauzi. Yang kedua, tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada PCIM, PCI Muhammadiyah Yordania yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik diskusi online ini. Dan menurut saya topiknya memang istilahnya bukan saja penting, tapi juga waktunya sangat pas karena memang tema ini sudah mulai banyak sekali dibahas di berbagai forum, ya. Tentunya saat sekarang ini di mana pandemi masih terus berlanjut di berbagai pelosok dunia, termasuk di Yordania, termasuk di tanah air. Pertanyaan kapan sebetulnya pandemi ini bisa berakhir, ya, itu menjadi sebuah pertanyaan besar yang belum bisa dijawab atau dicari jawabannya sampai saat ini, termasuk tentunya bagaimana situasi negara, situasi kawasan, maupun situasi global setelah pandemi ini berakhir. Jadi mungkin sebagai pengantar, Pak Moderator, kalau bicara kawasan Timur Tengah, konteksnya dengan konflik memang sudah tidak asing lagi, ya. Misalnya dalam sebuah studi yang dilakukan oleh PBB, dari sekitar 40 konflik, ya, krisis bersenjata di dunia, kira-kira ada 22 konflik yang terjadi di dunia Islam. Ya. Kalau kita bicara dunia Islam, tentunya mayoritas konflik masih terjadi di kawasan Timur Tengah ini. Ya. Mulai dari yang sudah puluhan tahun, misalnya mulai dari konflik Palestina, kemudian Irak, ya, ada Libya, Suriah, sekarang juga Yaman misalnya, ini masih terus berkecamuk, ya, sebelum pandemi maupun juga setelah pandemi. Mungkin pasca pandemi ini karena hampir semua negara, ya, termasuk Yordania tentunya, kita juga di tanah air sedang disibukkan, ya, dengan upaya-upaya mencegah penyebaran virus dan juga penanganan wabah. Tentunya secara kuantitas dan kualitas konflik yang masih berlangsung sampai sekarang relatif mengalami peredaan. Ya. Nah, sebagai gambaran kaitannya dengan kapan kira-kira bisa pulih, ya, negara-negara di kawasan Timur Tengah ini, kebetulan saya kemarin baru saja memperoleh referensi begitu, ya. Ini hanya ramalan sekali lagi karena saya sampaikan tadi belum aja solusi yang sifatnya baku begitu. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh sebuah pusat riset lah di Singapura, ya, yang pada dasarnya pusat studi ini mengumpulkan melalui artificial intelligence, data-data penyebaran atau data-data kasus-kasus yang positif, ya, maupun yang meninggal, yang sembuh, berapa jumlah tes yang sudah dilakukan misalnya dari sekian banyak negara di semua, boleh dibilang dari semua benua lah begitu. Namanya innovation laboratory, jadi semacam
laboratori, membuat sebuah simulasi begitu dengan perkembangan sejak kasus-kasus pertama terjadi di negara-negara tersebut sampai sekarang dan kapan kira-kira ya diramalkan atau diprediksi akan berakhir. Ya. Nah, dari sejumlah negara itu mungkin hampir 100 negara yang diuji begitu. Negara di Timur Tengah ini, ya alhamdulillah Yordania masuk ke urutan pertama sebagai negara yang akan selesai wabah pandemi ini sejak kasus pertama diumumkan. Ya. Jadi misalnya dari hasil studi tersebut, Yordania akan selesai 100% pada tanggal 23 Mei 2020 ya. Moga-moga pas pada saat Lebaran Idul Fitri tahun ini. Nah, berikutnya misalnya ada beberapa negara saya sebut aja yang di kawasan Timur Tengah. Lebanon akan berakhir tanggal 30 Mei. Irak akan berakhir tanggal 9 Juli. Oman akan berakhir tanggal 10 Juli. Mesir tanggal 29 Oktober. Sementara Saudi Arabia, ini juga karena kaitannya dengan musim haji tahun ini, menurut ramalan studi ini, Saudi Arabia baru akan berakhir wabahnya tanggal 28 September. Ya. Ada lagi bahkan yang cukup panjang, misalnya Qatar. Negara paling kaya di dunia ini sekarang diduga diramalkan baru akan selesai tanggal 2 Februari tahun 2021. Tahun depan. Yang paling buncit itu Bahrain. Bahrain baru akan selesai kira-kira diramalkan tanggal 6 April 2021. Ya. Tapi sekali lagi ini hanya skenario, ya, hanya simulasi ramalan berdasarkan data-data yang ada sampai misalnya akhir bulan April yang lalu. Jadi itu hanya sebagai patokan saja, di mana sebetulnya sekarang perkembangan kasus pandemi ini, khususnya bahasan kita kali ini di kawasan Timur Tengah. Ya. Jadi kalau kita bicara pemulihan, kita bicara recovery, tentunya kuncinya adalah bagaimana negara-negara tersebut di kawasan Timur Tengah yang tadi saya sampaikan, mereka bisa mengendalikan ya tingkat penyebaran dan juga menangani kasus-kasus mereka yang sakit ya, misalnya. Jadi itu akan bergantung pada bagaimana negara tersebut mampu menangani ya dengan mematuhi semua protokol kesehatan. Ya. Mulai dari jaga jarak, ya, PSBB, social distancing, lockdown, curfew, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah akan bergantung pada bagaimana negara tersebut bisa menangani wabah ini. Terkait dengan konflik misalnya, saya sampaikan di awal tadi, meskipun secara kuantitas dan kualitas mengalami peredaan, ya, tapi harus diakui, misalnya contohnya di pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk sementara ini misalnya melakukan gencatan senjata. Ya. Tapi sekali lagi tidak ada jaminan bahwa pasca COVID-19 ini konflik akan serta-merta selesai. Ya. Konflik-konflik yang masih ada sampai saat ini. Bahkan misalnya kalau kita bicara mengenai Pak Walid Abdin, ya, di Palestina, meskipun otoritas Palestina ini juga relatif berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19, pandemi di tanah Palestina, ya, baik di tepi barat maupun di Gaza misalnya, kekuatan Israel, ya, pemerintahan yang baru di Israel, yang baru terpilih hasil pemilu yang lalu, koalisi antara Netanyahu dengan Benny Gantz, misalnya mereka masih melakukan di Gaza paling tidak ya provokasi-provokasi ya
terhadap warga Gaza. Bahkan pemerintahan koalisi yang baru terbentuk di Tel Aviv ini, mereka tetap misalnya akan melanjutkan kebijakan mereka ya, untuk melakukan aneksasi, ya, secara legal aneksasi terhadap beberapa wilayah bagian dari tepi barat, ya, maupun sebagian dari lembah Yordania. Jadi mereka mengatakan bahwa per tanggal 1 Juli, ya, aneksasi tepi barat dan lembah Sungai Jordan akan dilakukan. Nah, ini merupakan bukti bahwa meskipun masih dalam masa-masa darurat pandemi, ya, kekuatan Zionis Israel masih terus melakukan aksi-aksi ya, untuk memperluas pendudukan terhadap Palestina. Yang mungkin juga sering menjadi pertanyaan adalah pandemi COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak kesehatan yang kita tahu bersama. Data WHO per hari ini misalnya sudah kurang lebih 3,3 juta orang yang terinfeksi positif, ya, dan yang meninggal dunia mungkin sudah hampir 230.000, kira-kira ya, sekitar 230.000 orang yang meninggal dunia. Nah, yang juga dipikirkan oleh banyak negara, ya, dan banyak pihak adalah bagaimana dampak setelah COVID ini selesai, khususnya dampak ekonominya. Juga masih belum bisa dicari jawabannya, hanya ada prediksi-prediksi, ramalan-ramalan, tapi sekali lagi pemulihan ekonomi juga akan bergantung seberapa tanggap negara-negara di dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah ini, bisa menangani pandemi COVID-19. Jadi, kalau tadi menurut ramalan pusat riset di Singapura, kita bisa tahu ya, insya Allah Yordania akan lebih cepat pemulihannya, ya, misalnya dibandingkan dengan Bahrain yang masih tahun 2021 misalnya. Karena itu akan sangat bergantung dari penanganan dari wabah penyakit ini. Mungkin itu sementara Pak moderator yang bisa sampaikan sebagai pengantar. Nanti kalau perlu elaborasi, diskusi lebih lanjut bisa kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ini kuliah singkatnya Bu Bes untuk kita semua ini terkait dengan COVID-19 yang berada di wilayah Timur Tengah. Sebelum saya melanjutkan, maaf ketinggalan untuk menyampaikan kehadiran di sini bersama dengan kita ada Bapak AOC KBRI Aman beserta staf KBRI Aman. Selamat datang bergabung juga Pak bersama kita. Ada Pak Adriansah, juga ada Pak Dimas Bawono, dan mungkin staf lainnya yang belum bisa kita sebut satu-satu, mohon maaf. Sebagai pengantar singkat terkait dengan COVID yang tadi sudah dipanjang lebar disampaikan oleh Bapak Dubes, bahwasannya dampak yang ada terkait dengan adanya COVID ini bukan hanya dampak kesehatan, ekonomi, dan juga keamanan, karena negara Timur Tengah juga beberapa wilayah saat ini sedang terjadi peperangan, sehingga antara untuk memperbaiki stabilan keamanan dan juga kestabilan ekonomi negara yang dilanda perang maupun yang tidak, ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak sedikit biaya yang diperlukan. Maka di sini butuh penanganan yang tepat dari pemerintah setempat untuk supaya bisa bangkit dan pulih dari berbagai cobaan yang ada. Maka kita bisa merasakan bahwasanya
dampak COVID-19 ini, semua penerbangan dan semua wisata ditutup dan tidak boleh pergi, bahkan 2 tempat suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, dan juga ditambah Masjidil Aqsa ini ditutup, sehingga kita tidak bisa berziarah ke 3 tempat suci yang disunahkan kita untuk mengunjunginya. Begitu juga dampak dari ekonomi yang ada, yaitu minyak mentah yang harganya dulu melambung, saat ini juga di bawah. Dan juga beberapa dampak yang lainnya yang mungkin nanti akan bisa di-sharingkan oleh Ustadz Muhammad Lutfi Yuhdi. Dan sebelum saya memberikan waktu kepada beliau, Ustadz Muhammad Yuhdi, alangkah baiknya kita memperkenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Muhammad Lutfi Yuhdi, lahir di Yogyakarta 22 November 1957, yang saat ini wakil rektor 4 Universitas Indonesia yang membidangi sumber daya manusia dan aset. Beliau meraih gelar doktor dari Fakultas Sastra dan Ilmu-Ilmu Humaniora Jordan University pada tahun 1993, dan beliau menyelesaikan gelar masternya yaitu di Fakultas Sastra dan Ilmu Humaniora Yarmouk University pada tahun 1987. Sementara untuk gelar sarjana beliau selesaikan di Universitas Islam Madinah pada tahun 1982. Beliau berkecimpung di berbagai kegiatan dan juga menjadi salah satu advisor ataupun penasehat untuk bidang Timur Tengah oleh Kementerian Luar Negeri ataupun Bu Menlu. Ketika hendak mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan, beliau pasti dimintai untuk memberikan pandangan terkait dengan apa yang akan diambil oleh Ibu Menteri. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Lutfi Yuhdi untuk memberi paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Pak Dubes, Bapak yang terhormat Bapak Andi Rahmianto, ya, mohon maaf. Dan kemudian itu para diplomat ya, senior yang ada di Yordan, dan para tokoh yang terlibat. Ya. Ada tadi siapa, Prof. Sony ya dari Malaysia, mungkin Bapak Syekh Walid, mungkin ada lagi tokoh-tokoh yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk tidak bisa menyebutkan, dan tentu para peserta ya yang terlibat dalam acara malam ini. Tentu belum saya masuk lebih dalam kepada pembicaraan ini, ya kita sharing di sini ya, kita mencoba untuk melakukan, karena ini adalah merupakan prediksi ke depan yang akan kita bicarakan, bukan membicarakan masa lalu. Jadi tentu di sini mungkin opini satu sama lain saling berbeda, tetapi justru dari sinilah mungkin kita tempat untuk bersharing ya, dan tentu kita tidak dari awal tidak akan menyatakan bahwa ini adalah merupakan dugaan-dugaan yang paling benar ya, tetapi bahwa ini adalah sebuah prediksi dari data-data yang mungkin ada. Maaf, ini mau saya sharing dulu. Baik, kelihatan nggak Mas? Halo, halo, kelihatan nggak? Belum, Ustadz. Belum ya, asal sampai gini. Bentar. Belum muncul.
Dengan proses ini yang mana sih? Zoom. Udah ya. Udah Mas ya? Mas Fajar. Udah kelihatan. Udah, Ustaz. Halo. Udah ya? Iya, sudah. Ya, baik. Jadi ini cuma sekedar catatan-catatan aja sebagai wilayah diskusi ya, yang tentu nanti satu sama lain bisa memberikan masukan ya. Tentu mohon izin Bapak Dubes, tentu sebagai perwakilan tertinggi di Yordania dari Indonesia mempunyai data yang jauh lebih lengkap. Tapi kita tentu bukan bicara di Yordania saja, tetapi juga bicara di wilayah Timur Tengah secara luas. Jadi kalau kita lihat dengan judul ini, Recovery Timur Tengah Pasca Pandemi, ini memang sebuah judul yang tentu debatable karena ini membicarakan masa depan sebagaimana saya katakan tadi. Jadi nanti tentu kita bisa saling sharing ya. Baik. Fenomena COVID ya, COVID-19 itu berdampak langsung terhadap negara-negara tentu ya, berdampak langsung terhadap semua negara Timur Tengah maupun negara non Timur Tengah ya. Baik dari segi ekonomi ya, dari segi macam-macam. Tapi di sini terkait dengan menutup tanah suci ya, tanah suci Mekah Madinah, bahkan juga Yerusalem sendiri ya, dan kemudian juga ya saya kira ini sudah sesuatu yang banyak tahu dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dubes, ini adalah kita mengetahui semuanya dan sekarang tidak ada negara yang terkecuali yang tidak terkena ya. Oke, baik. Dampak langsung ya di negara-negara Timur Tengah ya di dalam hal ini adalah semua negara fokus menghadapi COVID ya. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu ya, itu Sekjen Liga Arab ya, Sekjen Liga Arab itu menyampaikan pidatonya mengulang ketika memperingati 75 tahun ya berdirinya Liga Arab dari 45, dia mengatakan litaskut al-madafi wa tatawaqqaf siroat ya hatta nuwajjihal jaiyah ya COVID-19. Jadi sudah waktunya semua senjata itu disarungkan ya. Kita semua menghadapi COVID ya. Nah, tentu ini ditujukan kepada negara-negara yang masih berseteru ya di Syria, tadi bahwa gencatan senjata di mana Yaman sudah juga karena memang ini menyentuh semua lini ya, mulai dari yang paling atas ya dan kemudian paling bawah. Ya. Meskipun juga ada sebuah penelitian justru yang paling terserang adalah orang-orang yang makmur ya, negara-negara yang kemudian negara yang terlibat dalam konflik fokus pada urusan dalam negeri. Nah, di sini tentu dampak lain adalah negara-negara yang terlibat dalam konflik ataupun orang yang ikut ya terlibat membackup atau terlibat secara tidak langsung dengan konflik di Timur Tengah ya, di negara-negara Timur Tengah. Mereka ini juga sibuk dengan urusan sendiri ya, termasuk Rusia, Amerika ya, dan Iran sendiri gitu. Sehingga ini adalah sebuah situasi yang tidak biasa. Intensitas serangan pemerintah terhadap oposisi menurun seperti di Suriah. Iran semakin terdesak karena COVID dan embargo Amerika. Nah, ini kita masih masuk ke wilayah itu ya. Terus kemudian reaksi atau prediksi berdampak pada recovery berarti kembali ke new normal, kehidupan semula. Negara-negara Timur Tengah kembali kepada karakternya, kebijakan luar negeri akan sedikit berubah. Nah, sebetulnya ada sebuah adigum yang disampaikan oleh
seorang penulis ya, ma qabla corona la yakuna ma ba'da corona. Ya, sebelum dan sesudah corona tentu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, ada kemungkinan gini kan, di dalam segi politik ya, dalam segi politik, kehidupan politik Timur Tengah yang sebetulnya sebelum ada Arab Spring ya, itu negara-negara Timur Tengah rata-rata dipimpin oleh para pemimpin yang otoriter ya, yang otoriter yang meskipun negara itu berlabel sebuah negara republik, tapi sebetulnya hakikatnya adalah sebuah negara yang otoriter. Dan kemudian terjadilah Arab Spring dimulai dari Tunis ya, karena faktor banyak hal ya, ada faktor ekonomi, ada faktor politik, ada faktor kesenjangan sosial ya. Karena ekonomi waktu itu menjelang jatuhnya krisis ya 28 ya, 2008, kemudian itu kan kejadian pertama di Tunis itu 2010 ya. Dan Tunis adalah negara yang ketergantungan dengan Eropa adalah tertinggi di antara negara-negara Mediterranean. Itu sampai hampir 70% ekonominya itu bergantung pada Eropa. Dan Eropa adalah waktu itu juga terkena krisis, kemudian berdampak kepada negara-negara yang bergantung tadi. Tapi bukan hanya itu satu-satunya, tetapi itu tadi bahwa Bin Ali ya sebagai seorang presiden waktu itu, sebagaimana beberapa negara Arab yang lain, adalah seorang yang pemimpin bertangan besi, yang demokrasi tidak berjalan, tetapi juga menjadi catatan penting itu adalah kesenjangan antara kaya miskin juga paling tinggi adalah di Tunis, yaitu indeks Gini ya, itu 0,39 ya. Ya, jadi banyak faktor lah. Nah, kemudian kita kembali kepada dampak COVID ini ya terhadap situasi ini. Nah, dengan situasi seperti ini dan perubahan-perubahan yang sebelumnya sudah terjadi, yang bahwa Arab Spring adalah akan membawa masyarakat kepada sebuah sistem demokrasi yang lebih baik di Timur Tengah, apakah begitu? Nah, di dalam mungkin yang menjadi sebuah kesepakatan para analis ya, di dalam krisis apapun krisisnya ya sebetulnya ya, itu memberikan kekuatan yang lebih kepada pemerintah apapun itu, baik pemerintah kerajaan maupun pemerintah militer atau pemerintahan dan lain sebagainya, itu memberikan dampak kekuatan lebih. Nah, karena punya alasan untuk melakukan tindakan-tindakan darurat ya. Nah, seperti Indonesia karena mungkin demokrasinya sudah lebih baik sehingga di sini dinyatakan darurat ya. Itu pun memberikan kekuatan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menanggulangi COVID ya. Pada posisi seperti ini itu secara umum masyarakat dimanapun merasa lemah. Nah, apakah kemudian nanti setelah COVID itu akan terus berdampak kepada kekuatan negara yang dominan ya di dalam negara yang mungkin demokrasi sudah lebih baik di situ. Ini juga bisa dimanfaatkan. Tapi ini sangat tergantung perkembangan selanjutnya. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah dengan turunnya harga minyak yang sangat sangat mencapai titik nol ya. Kesulitan sekarang itu ada sebuah situs yang menggambarkan bagaimana tanker-tanker di dunia ini itu semua tidak bisa berlabuh dan mengeluarkan ya muatan-muatannya karena semua simpanan di dunia manapun itu masih penuh ya, masih penuh dan selang-selang mereka masih penuh sehingga tankernya nggak bisa diturunkan ya. Nah, ini juga akan berdampak tidak mudah untuk mempercepat recovery ya negara-negara
Timur Tengah khususnya yang kaya minyak ya, seperti Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Tetapi mungkin ya untuk negara-negara yang negara non minyak di Timur Tengah seperti Jordan ya, itu yang tidak tergantung kepada minyak ya, dan tergantung pada apa namanya komoditi lain ya, industri lain atau mungkin juga jasa ya. Kemungkinan yang perlu dicermati adalah industri pariwisata. Nah, industri pariwisata ini setelah COVID kemungkinan sekali akan booming ya, baik pariwisata dari domestik maupun pariwisata dari non domestik. Tetapi tentu nanti pariwisata pada awal-awal masa keluar dari masalah COVID ini tidak sekaligus sistemnya sama dengan sebelum COVID. Jadi umpamanya di dalam setelah COVID itu juga mungkin nanti katakanlah ya di dalam transportasi itu juga masih ada jarak ya, public distancing ya. Jadi jarak antara satu yang lain mungkin tidak sekaligus kemudian berdesak-desak. Terus kemudian juga mungkin di dalam hotel-hotel masih perlu disediakan sanitizer ya, dan juga alat-alat kebersihan yang lain, dan artinya menunjukkan masih kewaspadaan yang selama ini kita berminggu-minggu ya tidak salaman, mungkin ya itu juga akan berdampak dalam ini. Tapi wisata ini menarik ya, artinya beberapa negara menurut catatan saya ya itu menjadi sebuah devisa negara yang cukup besar ya. Indonesia saja itu tahun kemarin 2018 itu mencetak sekitar 16 miliar dolar ya. Terus kemudian Jordan itu sekitar 453 itu pada tapi itu pada bulan pada 2020 bulan 2018 ya. Dan beberapa negara termasuk Malaysia, yang terbesar adalah Thailand ya, sampai terbesar dalam ini. Dan tentu kalau di Eropa yang terbesar itu adalah Prancis ya. Prancis itu jumlah wisatawannya dengan penduduk aslinya aja besaran wisatawannya. Nah, ini wisata ini kalau ya sebuah negara bisa memanfaatkan dengan baik, khususnya negara-negara yang banyak dikunjungi wisatawan, ini tentu akan menjadikan sebuah devisa yang cukup lumayan. Nah, recovery yang lain adalah perdagangan, tentu tidak begitu cepat ya, karena tergantung mitranya dari mana. Nah, kalau seandainya sebuah negara itu mitranya adalah negara-negara yang sudah recovery yang lebih cepat, katakanlah seperti Jepang yang bukan Jepang ya, Jepang agak lambat. Ini Cina ya, sudah recovery ya. Terus kemudian beberapa negara yang cepat, sehingga tentu tukar menukar barang dagangan itu bisa sudah langsung dimulai dan kemudian start dengan persneling 1, persneling 2 dan seterusnya. Tapi kalau mitra perdagangannya itu adalah negara-negara yang sedang kesulitan, nah ini yang menjadi permasalahan dan akan memperlambat recovery negara tersebut. Ya. Negara Timur Tengah dalam posisi saling membutuhkan, terutama terkait negara Timur Tengah butuh bersatu untuk mengembalikan harga minyak. Ketergantungan pada kekuatan eksternal akan berubah. Negara yang mampu bertahan dari COVID akan diperhitungkan. Nah, gini, ini juga yang akan menjadi catatan adalah ujian bagi negara-negara yang menyatakan diri sebagai uni ya, seperti Uni Eropa, itu juga salah satu catatan yang akan muncul itu adalah rentannya hubungan antar negara tersebut, karena mereka pada titik lemah ya, tidak saling mendukung, seperti kasus Italia itu juga dukungan Eropa terhadap Italia lemah sekali. Nah, di sini saya belum melihat ya bahwa antara negara Arab ini juga
saling mendukung dengan baik ya. Nah, ini juga sebetulnya salah satu titik rentan ya, yang namanya organisasi persatuan beberapa negara ya yang ada. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan masing-masing akan menguatkan posisi masing-masing ya. Terus kemudian baru mencari mitra-mitra baru yang lebih yang lebih erat hubungannya. Nah, di sini memang kita dapatkan diplomasi COVID yang dilakukan oleh Cina ya. Setelah Cina recovery kemarin, kemudian langsung memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara di seluruh dunia ya, bukan hanya Timur Tengah, tapi di seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Nah, cuma saya perhatikan itu fokusnya Cina di Timur Tengah ini itu adalah kepada Iran dan kepada Saudi. Nah, mungkin yaitu karena dianggap Iran dan Saudi adalah sebuah simbol ya, simbol negara-negara di Timur Tengah, di mana jika sudah memegang kedua negara tersebut, yang lainnya itu dianggap akan bisa mengikut ya. Ini yang kita perhatikan, dan itu merupakan diplomasi Cina ya. Terus, nah, mungkin untuk negara-negara yang sedang terjadi konflik seperti yang itu kita lihat ya mereda. Nah, kita harapkan di dalam situasi seperti ini itu ada pembicaraan-pembicaraan yang mengevaluasi terhadap konflik yang ada sehingga bisa meredam pasca COVID selesai. Nah, kalau itu tidak dilakukan perundingan-perundingan dan kemudian kesepakatan-kesepakatan, ini saya khawatir masa COVID ini cuma semacam gencatan senjata yang terbatas dan kemudian nanti tanpa ada sebuah perjanjian-perjanjian yang meredakan ya. Kalau di Yaman kita dengar begitu, tapi kalau di Syria ini masih sangat lambat sekali saya lihat, dan di Libya juga masih belum terlihat secara baik perjanjian antara wilayah timur dan barat ya, karena memang di situ ketercampuran negara Arab yang berbeda aliran di dalam pemikirannya dan kepentingannya itu ya masih cukup besar ya, antara kepentingan Turki ya dengan Qatar, bersama Qatar, kemudian kepentingan Mesir dengan Saudi ya. Nah, ini masih begitu nyata di sana. Ya. Terus reaksi 19 telah menjadi masalah semua negara tentu ya. Negara-negara besar yang memainkan peran-peran Timur Tengah juga terkena dampak, tadi sudah saya sampaikan. Otomatis konsentrasi kekuatan eksternal berkurang Timur Tengah setidaknya dalam periode Januari-September ya. Nah, memang prediksi-prediksi tadi itu juga akan berdampak kepada sejauh mana eksternal kekuatan-kekuatan eksternal itu bereaksi kembali. Kalau kita lihat ya, setelah Trump mencetuskan the deal of century ya, itu pada Januari, terus kemudian ada COVID, kelihatannya nggak nyinggung-nyinggung lagi itu masalah itu. Beliau lebih, meskipun di Amerika sendiri masih COVID-19-nya masih sangat besar sekali, sudah melakukan diplomasi tingkat tinggi ya, dan perang dagang atau perang politik dengan Cina. Jadi saya kira di Timur Tengah ya, itu setelah dilemparkannya ide the deal of century itu atau soft corner itu kemudian seakan-akan cuma melempar permasalahan aja ya, dan setelah itu tidak ada setelah ada penolakan besar-besaran dari
semua pihak, khususnya di negara-negara Arab dan Palestina sendiri. Dan sebetulnya kalau Trump ini itu pandangan-pandangannya itu kan mengurai sesuatu yang dibuat kesepakatan dimanapun itu. Ya, dia keluar dari WHO, dari mana kesepakatan dunia ya, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh berbagai pihak terhadap penyelesaian masalah Palestina. Itu kan sudah melalui jalur perdamaian sejak perdamaian Madrid, kemudian Oslo I, Oslo II, itu sudah sesuai dengan atau paling tidak selaras ya dengan resolusi Dewan Keamanan PBB ya 242 dan 338 yang menyatakan untuk membuat sebuah solusi two state. Nah, itu kemudian dikacau balukan ya oleh Trump ya. Tapi itu cuma salah satu hal saja yang dilakukan. Jadi Trump itu karena melakukan seperti itu, ya ada sebuah teori baru yaitu namanya post-truth, yaitu tidak kepercayaan, ya. Tidak kepercayaan. Jadi tidak ada sebuah kepercayaan, ya menurut Trump itu. Nah, maka dari itu mungkin ya post-truth ini juga akan muncul di dalam di dalam pasca COVID ini gitu. Karena apa? Yaitu tadi saling tetangga yang membuat union ya seperti Uni Eropa atau Liga Arab tapi mereka merasa bahwa mereka menyelesaikannya sendiri, tidak ada yang menemani gitu. Nah, ini mungkin mereka negara-negara yang bergabung dalam sebuah uni itu akan mengevaluasi kembali ya, evaluasi kembali. Nah, di dalam situasi yang seperti itu Cina masuk diplomasi COVID ya, membantu kemana-mana meskipun kemudian muncul feedback ya politik ketika mereka mengatakan bantuan Cina seperti yang disampaikan oleh Spanyol ya, bantuan Cina banyak yang palsu, bantuan Cina tidak menyelesaikan dan sebagainya ya. Peran NGO di Timur Tengah, masing-masing LSM internasional akan tetap beroperasi, LSM internasional akan bergerak berdasarkan kebijakan luar negeri negara mereka. Red Cross Palang Merah Internasional bergerak berdasarkan kebijakan manusia. IHH atau LSM asal Turki fokus di perbatasan Suriah, Palestina, Libya, dan negara-negara Sunni. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membantu komunitas Syiah di Syria, Suriah, dan Yaman. Tetapi ya sebetulnya LSM sendiri sekarang juga sedang fokus di negara-negara masing-masing. Nah, sebagai sebuah kebetulan saya ini kan sedang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dan juga menerapkan publik berjaga jarak ya di UI ya. Itu juga nggak ada kuliah dan staf-staf juga tidak hadir ya, tidak datang ke kampus kecuali untuk staf-staf yang memang dibutuhkan aktivitasnya secara bergiliran masuk. Tetapi saya sendiri karena kebetulan rumahnya dekat dengan UI, itu hampir setiap hari berangkat ke UI ya. Kita nikmatin aja kehidupan yang sepi ya. Padahal di situ kan ada sekitar 55.000 mahasiswa dalam kondisi normal ya, on-body-nya. Nah, tetapi sekarang mungkin di dalam sebuah gedung rektorat yang biasanya ada 930 staf, itu cuma hadir paling banyak 10 orang atau 15 orang. Dan itu pun terpisah dalam ruangan-ruangan yang berbeda sehingga tidak terlihat ya. Nah, tetapi saya menikmati itu ya. Nah, artinya masing-masing LSM negara masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri itu. Ya, mereka sibuk. Oleh karena itu tentu LSM internasional pun juga belum akan ya memikirkan kondisi di Timur Tengah. Jadi umpamanya penggalangan dana ya seperti Indonesia kan banyak juga ya. Ada bulan sabit ya, bulan sabit yang yang mengumpulkan dana untuk
untuk Palestina, khususnya di Gaza, jalur Gaza ya, dan kemudian bantuan-bantuan yang lain, ini kita belum melihat mereka bergerak karena di Indonesia sendiri penggalangan dana lebih fokus kepada untuk bantuan-bantuan COVID-19. Nah, oleh karena itu kondisi-kondisi seperti ini pun akan sama di beberapa negara yang lain. Turki sendiri itu juga negara ini sedang menghadapi COVID secara serius ya, termasuk serius. Nah, ini adalah kondisi sehingga tentu negara Palestina yang cukup banyak mengharapkan bantuan-bantuan dari filantropi di negara-negara lain, dari LSM lain, tentu dalam kondisi seperti ini agak susah ya. Kemudian tadi Yang Mulia Pak Dubes Andi tadi sudah menyebutkan tentang prediksi berakhir, tetapi prediksi ini juga macam-macam. Ada beberapa prediksi, bahkan juga beberapa lembaga, termasuk UI, termasuk ada lembaga Engemen ya, termasuk STAT tadi ya, Singapura ya, University of Technology and Design ya, itu yang banyak dibacakan. Kemudian lembaga biologi molekuler ya, Surabaya, instrumen yang terkenal itu. Kemudian FKM UI, yaitu mereka memprediksi macam-macam, tapi cukup kuat ya, di antara pendapat tadi itu selesai pada bulan Juni. Memang ada yang memprediksi, termasuk yang STAT tadi dari Singapura tadi, itu sampai September ya. Itu karena memasukkan ya, mungkin ada waktu itu dimasukkan kemungkinan terjadi penyebaran jika mudik ya, itu tidak dilarang. Nah, ini juga mungkin menjadi dasar kenapa pemerintah Indonesia juga melakukan pelarangan mudik ya. Dan kemarin secara resmi juru bicara penanganan COVID ya, Doni Monardo, itu yang memprediksi bahwa bulan Juli diharapkan ya itu sudah bisa selesai. Nah, kita harap ya kita bisa melakukan dengan baik, dan kita harapkan juga masyarakat juga sadar tentang hal itu, karena kalau tidak nanti bisa menjadi berlarut-larut ya. Ya, artinya mau selesai kapan itu sebenarnya masyarakat itu yang menentukan gitu, maksud saya. Ya. Recovery dan isu yang belum selesai, isu konflik Israel-Palestina, terutama pasca deal of century Trump, ya tadi udah sebutin, the deal of century akan terus menjadi topik penting, ya perang saudara di Suriah. Nah, sebetulnya kalau menurut saya sih, Amerika sendiri sebetulnya sudah tidak terlalu memandang Timur Tengah itu penting-penting sekali. Ya, memang kalau di Timur Tengah itu kan isu Palestina, isu Irak, isu minyak, ya, isu menjaga kepentingan negara-negara sahabat ya, khususnya Jepang ya, yang mengimpor begitu banyak minyak dari Timur Tengah. Itu harus dijaga bagaimana jalur minyak yang kepada negara-negara sahabat, Singapura ya, termasuk Indonesia lah ya, itu bisa aman. Itu termasuk kepentingan Amerika. Nah, nah, kalau tentang kemudian kenapa saya katakan bahwa nilai penting Timur Tengah itu berkurang, contohnya adalah Amerika sendiri sudah banyak menarik tentaranya, kemudian dibawa ke Darwin. Di dalam sebuah info yang terakhir beberapa hari ini, itu kan Trump ya itu sempat mengancam kepada MBS ya, Muhammad bin Salman, jika tidak mau mengurangi produk minyaknya ya. Tapi sebelum konflik menjelang sebelum Covid ya, pertengahan Covid ini, itu akan menarik tentaranya dari Saudi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya keinginan untuk menarik itu selalu tinggi, tetapi banyak negara-negara
Arab khususnya Saudi yang masih menginginkan keberadaan Amerika itu untuk apa? Untuk stabilitas Timur Tengah sendiri di dalam percaturan politiknya khususnya dengan Iran gitu. Terakhir ya ini dua slide lagi, tawaran solusi. Liga Arab perlu bertemu dengan untuk mengatasi COVID-19. Pertemuan Liga Arab penting untuk memastikan virus corona bisa dihentikan Timur Tengah. Selain Liga Arab, OKI juga perlu dilibatkan dalam menyelesaikan situasi saat ini. Negara-negara kaya Timur Tengah perlu mendonasikan bantuan kepada tetangganya. Nah, Liga Arab sih sudah bertemu ya, sudah ini dalam arti sudah ada statement ya, bukan ketemu statement, tapi saya lihat seperti saya kata tadi, jadi masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Begitu juga negara OKI. Jadi apa namanya keterlibatan negara OKI saya kira butuh waktu dalam kondisi yang seperti ini ya, karena masing-masing masih sibuk dengan urusan masing-masing ya. Dan adapun negara-negara kaya Timur Tengah perlu mendonasikan bantuan kepada tetangganya. Dan negara-negara Timur Tengah yang kaya itu sekarang juga sedang kesulitan ya, karena mereka tidak bisa menjual minyaknya, apalagi Saudi ya. Saudi yang apa namanya ekonominya bergantung 90% dari minyak itu juga sangat terpukul. Tahun kemarin aja 2000 apa namanya 2018 itu 2019 itu minus ini ya pertumbuhan ekonomi Saudi. Jadi dengan kondisi seperti ini kemungkinan bisa minus sekian ya. Nah kalau diharapkan bahwa meskipun ya Saudi masih punya cadangan devisa yang cukup besar, tapi devisa itu tergerus terus-menerus karena negara itu setelah 2014 itu defisit cukup besar sampai sekarang ini. Nah, kira-kira itu ya, solusi-solusi ini adalah solusi-solusi yang sebetulnya masih mengambang juga karena situasional ya. Sekian dan mohon maaf ya jika apa namanya dalam tutur kata ada yang salah dan mungkin kurang tepat. Tentu saya katakan sekali lagi bahwa ini adalah wilayah yang debatable karena kita berbicara ke masa yang akan datang ya. Artinya itu semuanya ya, semua yang terlibat bisa mempunyai pandangan berbeda. Sekian ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firdaus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lutfi atas pemaparannya yang panjang lebar. Alhamdulillah udah menyakup dari berbagai sisi yang ada. Untuk berikutnya mungkin kami persilahkan untuk memberikan pandangan singkatnya terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah. Ini ada pengamat yang bersama kita, yaitu Ustadz Ali Fauzi Manji. Mungkin bisa berkenan untuk memberikan sedikit pandangannya, Ustadz. Halo? Dengar Mas Nafid? Ya, kedengaran. Iya, dengar. Terima kasih yang saya hormati Pak Dubes, Pak Andi. Mudah-mudahan setelah COVID saya bisa ke sana lagi, Pak. Yang saya hormati Bapak Muhammad Lutfi, mungkin perspektif saya terkait dengan COVID ini lebih kepada bagaimana pandangan kelompok teror di Indonesia. Mungkin berbeda dengan pemahaman masyarakat Indonesia. Saya sudah wawancara lebih dari 7 anggota kelompok ini. Mereka menyimpulkan bahwa COVID ini bagian daripada tentara Allah yang dikirim ke bumi untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Mereka kemudian mengkiaskan bahwa COVID ini sama dengan tentara Allah yang dikirim pada masa Fir'aun, di mana ketika Nabi Musa berdakwah dan kemudian banyak pertentangan di sana, Allah kirimkan kata, kemudian kutu, kemudian belalang, dan banyak lagi. Jadi kiasan-kiasan seperti itu, dan Mas Nafid kita bisa lihat juga di
medsos mereka itu mereka selalu dengung-dengungkan, sehingga mereka memandang bahwa COVID ini bagi mereka sebuah keberkahan, sebuah keberkahan yang perlu mereka syukuri. Artinya untuk melawan, memerangi COVID, mereka sangat apatis. Dan kita bisa lihat kemarin di Surabaya, kelompok ini juga melakukan upaya-upaya. Di antaranya mereka sudah membeli satu senjata seharga 200 juta dan ribuan peluru amunisi. Konon kemudian mau dipakai untuk amaliyah, hanya secara spesifik tempatnya ya belum dijelaskan oleh Mabes Polri. Tadi salah satu istri daripada yang tertangkap telepon saya minta tolong supaya dibantu bagaimana bisa berkomunikasi dengan terduga teroris ini. Jadi saya hanya ingin menjelaskan bahwa perspektif kelompok teror di Indonesia itu berbeda dengan tentang COVID, sangat berbeda dengan pemahaman masyarakat kita, pemahaman kita, pemahaman antum yang ada di Yordania, dan itu perlu dimaklumi. Yang terakhir bahwa perkembangan kelompok bersenjata di Indonesia dalam hal ini kelompok teroris bergantung dengan kelompok teror yang ada di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah aman, maka biasanya Indonesia juga aman. Karena sesungguhnya Indonesia grup teror itu selalu mengadopsi gaya-gaya aksi yang ada di Timur Tengah. Mungkin itu Mas Nafid, silakan yang lain, terima kasih. Terima kasih banyak penyampaiannya Ali. Dengan ini kami ingin Ustaz Lutfi, karena pemaparan sudah dan berikutnya adalah sesi tanya jawab dan waktu kita juga masih mencukupi, masih lumayan panjang karena diskusi kita kita buat selama kurang lebih 1,5 jam. Kalau memang nanti masih berkurang ya mungkin akan kita tambah karena ini sudah 1 jam 17 menit. Masih ada 1/4 jam lagi. Bagi kawan-kawan peserta yang ingin menanyakan atau ingin memberikan tambahan informasi, kami persilahkan untuk jam pertama 3 orang bisa angkat tangan. Mas Jelang, apa ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Mas. Izin berkenan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari PCM Turki nih ingin bertanya mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lutfi kembali lagi. Kemarin saya mengikuti forum dengan bersama SETA Foundation dari salah satu think tank penelitiannya Turki. Itu kebetulan yang hadir adalah Jenderal Mark Kimit dan juga Mark Hudson dari peneliti Hudson Institute. Nah, di situ sedikit mengomentari jadi kondisi Timur Tengah pasca COVID nanti. Ada pernyataan yang menarik dari pernyataan Jenderal Mark Kimit kemarin terkait Jordan khususnya. Mungkin Pak Dubes juga bisa memberikan komentar ini. Bahwasanya menurut beliau ini Jordan ini juga ada dorongan untuk seperti aspirasi untuk mengganti rezim atau saat ini kan mungkin kerajaan ya monarki. Apakah mungkin pasca COVID ini ada gejolak lagi gitu di Jordan mengingat mungkin adanya ketidakpuasan oleh warga negaranya terhadap pemerintahan tempat itu. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin Pak Dubes atau Pak Yai Lutfi bisa memberikan jawaban. Terima kasih.
Pak Dubes saja bisa langsung mungkin. Oke, terima kasih untuk Mas Jelang. Pertanyaannya. Mungkin Pak Dubes bisa berkenan untuk langsung menjawabnya atau kita nunggu pertanyaan berikutnya, Pak? Silakan pertanyaannya aja dulu. Yang lain ditampung. Saya sudah catat nanti. Terima kasih. Oh ya, siap. Untuk kawan-kawan yang lainnya, apakah ingin bertanya terkait dengan prediksi negara-negara Timur Tengah terkait dengan pandemi? Di sini juga ada perwakilan dari Maroko, Mas Zian. Sepertinya lagi pada persiapan untuk berbuka ataupun lainnya. Kawan-kawan sendiri yang berada di Yordan, apakah ingin ditanyakan? Boleh saya bertanya, Pak Dubes? Silakan Ustaz. Baik, Sotali. mungkin begini Pak Dubes, karena beberapa mungkin dalam 2 bulan belakangan ini isu tentang pemulangan 660 anggota FTF yang ada di Timur Tengah, tentu ya wabil khusus yang ada di Syria. Banyak foreign fighter yang ada di sana, dan mungkin juga saya ingin ada bocoran info apakah di antara mereka saat ini, terutama ummahat-ummahat, ibu-ibu, anak-anak yang ditampung dalam sebuah tempat yang ratusan bahkan ribuan orang, yaitu adakah mereka yang kemudian terinfeksi COVID-19? Karena saya mendapatkan kiriman video ketika ada wartawan BBC, mereka terus-menerus menanyakan bahwa kami tidak ada yang terkena COVID. COVID itu hanya kena pada orang-orang orang-orang kafir bahasa mereka. Yang kedua, bahwa COVID-19 ini sudah mengglobal, maka tentu juga sangat menyedihkan, terutama di Indonesia, di mana perilaku masyarakat Indonesia sebetulnya sangat jauh dengan perilaku masyarakat Yordan. Di sini di Indonesia sangat sulit untuk dikendalikan, mungkin juga sekali lagi terkait dengan perilaku bermasyarakat. Jangankan di Jakarta belum diberlakukan lockdown, Surabaya juga belum diberlakukan lockdown. Saya pikir kita semakin lama untuk kemudian mampu menanggulangi COVID-19 ini. Di Lamongan mulai besok diberlakukan hanya 3 kampung saja dicoba PSBB, hanya 3 kampung, sementara yang sudah terkontaminasi positif sangat banyak. Di tetangga kampung saya di Pasiran Pantura sudah ada 4 orang, dan tentu kalau ini terus-menerus tidak ada penanganan yang betul-betul serius, penanganan yang betul-betul berbasis kesadaran masyarakat, saya pikir semakin lama kita bisa bangun daripada serangan-serangan COVID ini. Terima kasih Pak Dubes.
Oke, terima kasih Ustadz Ali. Yang berikutnya ada yang ingin bertanya yaitu Ustadz Rizal. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga kepada Pak Kiai Lutfi yang telah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Timur Tengah. Yang ingin saya tanyakan sini Pak terkait informasi. Kami sebagai mahasiswa kan membutuhkan informasi. Begitu juga secara umum itu masyarakat ya, masyarakat di Indonesia misalkan. Bagaimana cara kita memilih dan memilah berita yang benar atau lebih dekat kepada fakta. Sedangkan kita ketahui bahwasanya sekarang itu kita kalau misalkan berada dalam satu grup saja itu berita orang mengirimkan berita itu kadang-kadang copy paste saja. Kita pun malas bacanya. Padahal memang kalau misalnya kita ketahui di situ memang ada berita yang lebih dekat kepada fakta misalkan. Tapi tidak bisa kita pungkiri di situ banyak berita-berita yang bisa kita katakan penglihatannya sebelah mata saja. Ketika kita melihat dengan sebelah mata, kita mendapatkan berita dengan sebelah mata, kita akan salah berpihak, akan salah juga bertindak. Karena informasi yang masuk itu informasi yang salah. Sebagaimana kata Imam Ghazali ya, kullu ina'in yamdahu bima fihi. Setiap bejana itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Makanya ketika kita salah menerima berita, kita akan salah juga bertindak. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kita memilih dan memilah berita tersebut agar berita yang kita dapatkan lebih dekat kepada fakta yang sebenarnya agar kita bisa bertindak dengan sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada Ustadz Afrizal. Mungkin 3 penanya dulu Pak Dubes dan Ustadz Lutfi. Mungkin bisa ditanggapi. Silakan Pak Dubes duluan. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Lutfi atas paparannya yang sangat komprehensif dan menarik. Dan mungkin nanti jika diizinkan masih ada waktu, saya juga ada sedikit beberapa komentar ya untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi tadi. Mengenai pertanyaan tadi yang pertama dari Mas Julang dari Hudson Institute, bahwa dengan pandemi ini akan terjadi gejolak begitu ya di Yordania, di mana gejolak tersebut akan misalnya menyebabkan ada pergantian rezim begitu. Bisa saya jawab saja langsung. Kalau kita juga melihat sedikit setback sejarah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Lutfi, pada waktu peristiwa fenomena Arab Spring yang dimulai di Tunisia tahun 2011, ya, yang terus semacam domino teori gitu, semacam wabah berjatuhan dari satu rezim ke rezim yang lain, Tunisia, Libya, ya, Mesir, ya, sampai ke beberapa negara yang lain. Nah, menarik memang, even sejak peristiwa Arab Spring, Yordania merupakan salah satu negara yang tidak terkena dampak dari fenomena Arab Spring. Ya. Salah satu faktornya pengamatan saya adalah karena Yordania negara yang berbentuk menganut sistem monarki parlementer, figur raja, ya, figur monarki dalam hal ini adalah Raja Abdullah, memegang peranan kunci, sehingga peranan monarki di Yordania masih menjadi kekuatan pemersatu lah, unifying factor, sehingga peristiwa Arab Spring praktis tidak masuk ke Yordania. Nah, kembali ke pertanyaan tadi seorang jenderal dari Hudson Institute itu, apakah dengan pandemi ini akan muncul gejolak sosial, ya, gejolak politik yang bisa misalnya mengganti rezim di Yordania. Terus terang, tadi saya sampaikan dalam sambutan saya, Yordania termasuk negara yang relatif dari berbagai
kajian, ramalan, prediksi ya, negara yang termasuk paling cepat mengambil tindakan ya, dalam rangka memutus penyebaran dan melakukan penanganan terhadap pandemi. Makanya menurut beberapa studi dan ramalan tersebut, insya Allah Yordania akan termasuk mungkin 10 besar negara di dunia yang akan lebih awal ya menyelesaikan masalah pandemi ini. Menurut ramalan-ramalan tersebut, sekali lagi ini menurut ramalan dan prediksi. Yang kedua, menarik juga misalnya ada sebuah kajian dari Center for Strategic Studies dari kampusnya Pak Lutfi ini, University of Jordan, kira-kira menjelang akhir Maret, ya, di mana akhir Maret itu kebijakan total lockdown di Yordania sudah berlangsung, ya, hampir 3 minggu begitu, karena semua perbatasan sudah ditutup, pembatasan darat, laut, dan udara, pembatasan-pembatasan, ya, jam malam, curfew sudah dilakukan. Menariknya hasil survei dari pusat studi di University of Jordan tersebut menyatakan bahwa 73% rakyat Yordania itu mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Yordania dalam menangani dan mengatasi pandemi COVID-19. Ya. Jadi itu sebuah indikasi, dan kita di sini KBRI dari hari ke hari terus memantau perkembangan, melihat bahwa pemerintah Yordania termasuk relatif bisa mengendalikan, ya, menjaga stabilitas kenaikan kasus-kasus positif selama kurang lebih 6 minggu terakhir ini. Nah, ini juga mungkin menjawab sekaligus pertanyaan Mas Ali Fauzi tadi, pertanyaan kedua terkait dengan perilaku, ya, perilaku warga Yordania dibandingkan misalnya dengan sebagian warga kita di tanah air. Jadi memang kuncinya adalah dalam hal penanganan COVID-19 ini, sejak awal pemerintah Yordania sudah mengambil keputusan secara cepat, ya, secara tepat, ya, dan juga menyeluruh, ya, terpadu, dengan menerapkan misalnya mungkin termasuk ke satu-satunya negara di dunia, ya, dalam rangka pandemi ini yang menerapkan undang-undang militer. Jadi bukan hanya bencana nasional seperti di tanah air, ya. Yordania begitu sudah memperoleh berita kasus negatif pertama, ya, segera menerapkan apa yang dikenal sebagai defense law atau undang-undang pertahanan. Dan menariknya di dalam undang-undang pertahanan tersebut sudah banyak terdapat sejumlah keputusan-keputusan, ya, public order yang tinggal diterapkan secara gradual, ya, dari order pertama, order kedua, ketiga, dan sekarang sudah 9 order yang diterapkan, termasuk misalnya pemberlakuan larangan keluar rumah, ya, pemberlakuan curfew di hari-hari tertentu, biasanya di weekend, ya, di akhir minggu, Kamis, Jumat, Sabtu begitu, diterapkan 24 jam larangan keluar rumah. Ya. Dan itu tadi kebijakan yang sudah diterapkan ternyata memang dipatuhi, ya, mendapat dukungan dari masyarakat, ya, karena memang pelaksanaan dari kebijakan, himbauan, anjuran dari pemerintah dipatuhi oleh masyarakat, dan yang penting juga adalah karena kebijakannya itu jelas, ya, ini undang-undang militer, siapa yang melanggar akan terkena sanksi, ya, misalnya bisa sampai denda uang 10 juta, ya, hampir 500 dinar begitu, atau bahkan bisa dipenjara maksimum 12 bulan. Nah, penetapan sanksi yang tegas, ya, kebijakan yang tegas ini sangat membantu pemerintah Yordania untuk memberikan atau menciptakan kepatuhan, istilahnya. Kepatuhan dari publik, dari masyarakat,
kedisiplinan dari publik dan masyarakat dalam mengikuti semua itu, kebijakan, anjuran, himbauan, sehingga ya alhamdulillah saya sampaikan tadi, Yordania praktis, misalnya juga kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, kasus-kasus positif bisa terkendali ya. Data sampai tadi malam misalnya belum sampai 500 kasus positif yang tercatat di Yordania. Dari 500 atau kurang dari 500, yang sembuh sudah lebih dari 350. Jadi rasio antara yang sembuh dengan yang terkonfirmasi positif itu cukup tinggi, 70-75%. Misalnya kalau mau dibandingkan, ya ini sekadar bandingan saja dengan data, di Indonesia sudah 10.000 lebih yang terinfeksi positif, sementara yang sembuh baru sekitar 1.100. Jadi rasionya, persentasenya masih sangat kecil, ya. Nah, jadi itu yang sebetulnya terjadi di sini di Yordania. Dari data juga misalnya, alhamdulillah baru 8 orang yang meninggal dunia. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk sekitar 10,3 juta, ya, jadi rasio infeksi positif dan yang meninggal sangat kecil di sini. Karena itu saya sampaikan tadi juga disinggung oleh Pak Lutfi dari berbagai ramalan, Yordania akan termasuk yang awal akan menyelesaikan wabah pandemi ini, insya Allah. Sehingga kalau sudah bisa tertangani penuh 100%, upaya untuk pemulihan tentunya akan bisa dilakukan lebih cepat juga. Ya. Meskipun banyak pihak menyatakan pasca COVID-19 ini resesi ekonomi baru bisa pulih ya antara 1 sampai 3 tahun lah, kira-kira seperti itu range-nya. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan Mas Ali Fauzi yang pertama tadi mengenai warga negara Indonesia, khususnya mantan anggota Foreign Terrorist Fighters di Suriah. Betul, angkanya sementara ada sekitar 660. Saya pikir pemerintah sudah mengambil keputusan terkait dengan posisi atau status mereka ini. Tapi pertanyaannya tadi, apakah dari mereka itu, dari 660 WNI, khususnya perempuan dan anak-anak, ada yang sudah terpapar COVID-19? Dari data KBRI Damaskus sampai tadi malam, misalnya, sejauh ini di seluruh Suriah baru tercatat ada 44 kasus positif infeksi, 44 dari sekitar 40 juta rakyat di Suriah. Yang meninggal baru 3 orang, ya. Yang sembuh ada 27 orang, dan alhamdulillah belum ada WNI yang terinfeksi. Jadi termasuk tadi informasi dari Mas Ali Fauzi, mereka-mereka yang mantan dan keluarga Foreign Terrorist Fighters di Suriah, belum ada yang terinfeksi positif. Mungkin kalau di Suriah, saya bisa, ya ini sekali lagi hanya observasi, di wilayah konflik seperti di Suriah, persoalannya mungkin karena situasinya masih, yaitu ya masih ada ketegangan-ketegangan di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai wilayah, ya. Masyarakat juga masih trauma dengan perang, begitu, sehingga saya agak yakin penanganan pandemi di Suriah masih sangat-sangat minim dengan situasi yang masih seperti itu, ya, situasi masih dilanda konflik, sehingga itulah makanya angkanya masih sangat-sangat kecil. Ya, kita bayangkan saja, nggak usah di Suriah lah, di Lamongan aja yang sudah maju, ya, itu tadi cerita Mas Ali Fauzi, masih sangat sulit menertibkan masyarakat, apalagi situasi di Suriah, mungkin obat-obatan terbatas, alat testing juga terbatas, ya, sehingga sulit misalnya bagi pemerintah ataupun bagi LSM-LSM di Suriah
untuk melakukan langkah-langkah penanganan ya, mencegah penyebaran. Tapi mungkin karena saudara-saudara kita yang mantan pejuang ISIS itu kan mereka sekarang berada di camp, semacam camp pengungsi yang dikelola oleh Kurdi. Mungkin karena situasinya sudah diisolasi di camp, itu juga yang menyebabkan tingkat penyebaran kecil. Ya. Sama juga misalnya pengalaman di sini bagaimana Yordania menangani penyebaran virus di camp-camp pengungsi. Sebagai informasi, Pak Lutfi misalnya dari 10,3 juta penduduk di Yordania, itu 4 jutanya adalah pengungsi. 2,3 juta pengungsi Palestina, 1,4 juta pengungsi Suriah, sisanya pengungsi dari macam-macam, ya, dari Libya, dari Irak, dari Yemen, dan sebagainya. Dan informasi yang kita punya sampai saat ini belum ada catatan kasus mereka yang tinggal di camp-camp pengungsi ya, terpapar oleh COVID-19. Khususnya para pengungsi Suriah yang memang masih berada di kamp-kamp pengungsi, karena mereka juga sudah terisolasi, sehingga mudah melakukan karantina, mudah melakukan pengecekan kesehatan. Itu mungkin gambarannya kira-kira apa juga yang terjadi di Suriah terkait dengan keluarga dari mantan pejuang ISIS yang masih saat ini berada di kamp-kamp Kurdi di Suriah. Itu mungkin dari saya, Mas Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes untuk tanggapannya atau jawaban dari pertanyaan Ustadz Ali dan juga Mas Jelang. Mungkin dilanjutkan dengan Ustadz Lutfi. Saya akan menanggapi satu hal aja yang tadi ditanyakan tentang bagaimana menanggapi berita-berita ya, mana yang benar dan tidak benar. Itu pun saya akan mengambil satu sisi saja ya, karena berita itu banyak ya. Kalau kita lihat di WA itu sumbernya macam-macam ya. Dan gini, kalau itu terkait dengan apa namanya politik luar negeri ya, politik sebuah negara, kita lihat apa namanya aliansi negara tersebut ya, dia kemana gitu kan. Jadi umpamanya gini, berita-berita tentang Indonesia saja yang masuk ke Timur Tengah, itu yang saya perhatikan itu tidak langsung, itu melalui Reuters ya, atau melalui berita resmi dari Prancis ya gitu. Nah ini sudah kelihatan situ, berarti sebetulnya negara Timur Tengah itu sebetulnya belum sahabat ke Indonesia itu. Jadi masih nyaringnya lewat sana itu. Itu satu itu aja. Nah, sisi lain ya. Terus kemudian umpamanya ada sebuah apa namanya berita di dalam YouTube ya, WA ya. WA yang apa disampaikan oleh seorang ustadz ya yang cukup terkenal gitu, itu menyinggung mungkin pernah saya sampaikan pada beberapa kali lalu atau lupa saya, menyinggung tentang bahwa apa namanya Indonesia ini tidak toleran ya terhadap negara-negara Arab, karena negara-negara Arab telah membuat aliansi negara-negara anti terorisme, kontra terorisme. Bahkan kemudian sampaikan pula negara Senegal, negara di Afrika Utara itu barat ya, itu dengan penduduk Muslim yang hanya sekitar 34%, itu juga bergabung. Gitu. Nah, berita seperti itu asli ada, itu bukan hanya itu apa ya, bukan hoax, itu betul, itu dari seorang ustadz ya, betul. Tetapi yang tidak betul adalah analisisnya, gitu.
Nah, kenapa analisisnya? Karena meneliti atau menyampaikan sebuah analisis terhadap sebuah keadaan itu tidak mudah. Jadi contoh kasus tadi kan itu suatu ketika pemerintah Saudi itu menyampaikan ke Ibu Menlu kita akan mendirikan negara-negara kontraterorisme ya. Itu ya Bu Menlu menjawabnya ya, oh ya silahkan, bagus gitu kan. Bagus. Nah, tetapi bagus itu bukan berarti Indonesia mau bergabung. Kemudian Saudi mengumumkan negara-negara kontraterorisme telah terbentuk. Nah, antara lain anggotanya Indonesia. Nah, Indonesia mengatakan, oh bukan, kami bukan anggota, gitu. Marah gitu kan. Nah, saya pernah hadir dalam sebuah pertemuan dan ketemu dengan sebagian diplomat kita yang di Yaman itu memang dinyatakan bahwa kemudian setelah penolakan itu ya memang tentu di sini tidak diketahui sengaja tidak sengaja ya, kedutaan kita itu kena serangan bom yang di sampingnya tidak kena langsung, tetapi berpengaruh ya, kaca-kacanya pecah dan salah satu stafnya juga terlempar dari sofa gitu. Nah, itu biasa dilakukan seperti ini. Nah, kita tidak tahu siapa yang menyerang, tetapi tentu itu dari koalisi ini ya yang menyerang apakah pesawatnya siapa nggak tahu. Itu biasa. Seperti ketika di Serbia dulu perang Balkan itu kedutaan kedutaan Cina itu rudal oleh Amerika langsung gitu. Nah, kemudian Cina marah, tapi marah terkendali. Kalau Cina itu marah secara membabi buta, itu ditunggu oleh Amerika itu. Nah, artinya ada hal-hal yang tidak terlihat di dalam hal seperti ini. Karena yang disebut dengan kelompok negara-negara anti kontraterorisme itu sebetulnya tanda kutip itu siapa yang mendirikan. Kalau sebetulnya para ahli strategi udah paham sih, tentu bukan hanya Saudi gitu ya. Ada dalangnya. Nah, kebetulan bulan Desember tahun yang lalu saya diundang ke Saudi, diundang ke komando kontraterorisme itu ya, negara-negara kontraterorisme termasuk Saudi. Di situ dijelaskan tentang kondisinya dan dipertemukan dengan komandannya, seorang jenderal dari Pakistan. Di ujung pertemuan diberikan penjelasan tentang visi misi, dan di situ ada 3 bendera, yaitu Perancis, Inggris, dan Amerika. Itulah yang mendirikan sebetulnya. Nah, kayak gini memang tidak terlihat, artinya ya memang memilah tentang berita-berita yang ada di manapun ya, itu tidak mudah, tapi bisa dikejar ya, dikejar di mana karena gini, saya juga mendapatkan sebuah informasi dari orang pertama ya, ketika aliansi dibentuk di Mesir ya, itu ketika pertemuan itu ya sifatnya kayak transaksional gitu. Itu kan ketika itu dibentuk, kemudian itu kan Saudi menyumbangkan sekian miliar, kemudian Kuwait menyumbangkan sekian miliar, kemudian Emirat menyumbangkan sekian miliar kan gitu. Nah, itu dari The Galaxy ya, ada dari orang Indonesia yang datang di dalam pertemuan itu sampaikan kepada saya bahwa kemudian Mesir bilang bukan Mesir yang bilang, itu Ethiopia. Ya. Ethiopia teriak, ini kalau Sungai Nil ya, Sungai Nil ini saya bendung ya, itu tidak akan sampai Mesir, makanya saya minta ya. Sudan begitu juga ya. Sudan begitu juga minta ya, dengan alasan yang hampir mirip gitu kan. Nah, artinya sebetulnya di situ ya ideologi aliansi itu tidak begitu kuat ya, yang ada ya transaksional sebetulnya. Nah, tetapi itulah yang menjadi latar belakang pendirian itu. Nah, kayak gini memang tidak mudah untuk dicapai, tetapi ya dengan bacaan-bacaan ya itu juga bisa bisa diketahui. Jadi umpamanya Saudi, saya pernah menjadi atase, mohon maaf Pak Dubes, saya juga pernah menjadi atase di Riyadh. Nah,
saya mencoba untuk menjalin hubungan pendidikan ya. Karena hubungan Indonesia dengan Saudi ya, khususnya untuk bidang pendidikan itu juga sangat lemah sekali. Di dalam apa namanya ini apa namanya arahan dari Kementerian Saudi itu tidak ada arahan dan menjadikan Indonesia sebagai apa namanya wilayah untuk melanjutkan kuliah bagi mahasiswa Saudi. Nah, kenapa Malaysia masuk ya? Itu juga bukan sekedar karena Malaysia pendidikan lebih maju, tidak begitu. Kalau kita lihat ya, seperti Universitas Indonesia ya, itu juga tahun 2009 pernah masuk di dalam KS Time 200 universitas terbaik di Indonesia di dunia ya. Nah, tetapi kenapa tidak ada arahan dari pemerintah Saudi kemudian apa namanya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dituju untuk melanjutkan, karena banyak faktor gitu. Ini tidak lepas dari faktor aliansi internasional ya, terkait dengan aliansi Inggris, aliansi Amerika dan sebagainya. Bukan cuma sekedar ini negara Islam. Karena itu sebetulnya hubungan antara negara Islam itu sebenarnya rentan sekali, lemah menurut saya. Ya, kecuali kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan, umpamanya hubungan haji ya, hubungan haji atau hubungan hal lain lah ya. Nah, ini bisa difahami kenapa katakanlah ya investasi ketika Raja Salman datang ke Indonesia ya dengan sudah digegap gempita diterima begitu, tetapi kemudian apa namanya perjanjian perdagangan yang ditandatangani bahkan yang direalisasikan juga sangat kecil sekali. Lain halnya dengan Cina dan sebagainya. Gitu. Jadi ini bisa melihat. Tapi kalau tadi tentang coba pertanyaannya adalah bagaimana memilah ya, banyak hal ya, tergantung permasalahan yang ada di dalam media itu ya. Jadi mungkin itu nanti bisa mengundang khusus ya ahli cyber ya, itu boleh itu untuk diskusi tentang masalah hal ini. Saya kira itu aja masukan dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Lutfi untuk jawabannya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Afrizal. Ini ada yang bertanya lagi Ustadz, kalau masih berkenan untuk menjawab. Apa itu pertanyaannya? Untuk Pak Dubes juga, untuk Ustadz Lutfi. Apa pertanyaannya? Mungkin saya minta yang bertanya biar bisa tatap muka langsung ya kepada Ustadz Milki Rijal. Kami persilahkan untuk bertanya langsung. Tapi waktu berbuka di situ belum ini ya, Mas? Belum waktunya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izinkan saya Milki Rijal bertanya Ustadz kepada Ustadz Lutfi. Ini saya sedikit seperti tadi disampaikan oleh pemateri bahwa memang kondisi sebelum corona dan pasca corona sudah pasti berbeda. Lalu pertanyaannya terkait dengan sesuai dengan tema yang disampaikan bahwa lalu apakah justru perspektif setiap golongan yang memang menjadi sumber konflik di Timur Tengah akan terus berbeda, seperti halnya mereka melihat bahwa misalkan saya bisa berkesimpulan bahwa banyaknya perseteruan atau konflik kemanusiaan di Timur Tengah ini salah satu disebabkannya adalah terkait perebutan misalkan masalah minyak atau sebagainya sebagai sumber daya. Itu mungkin jadi salah satu sumber konflik. Nah, pasca corona ini apakah justru
perspektif setiap orang-orang yang memang menjadi troublemaker dari konflik ini sudah berbeda, sehingga sehingga konflik sudah jadi mereda, atau bahkan menjadi tujuannya jadi berbeda lagi, bukan lagi tentang masalah. Oke, terima kasih kepada Ustadz Milky. Mungkin karena waktunya sudah ini bisa langsung Saya sedikit aja kali ya. Jadi ya. Pertanyaannya bahwa akan terjadi perubahan, tentu perubahan. Cuma itu lebih baik atau tetap saja atau akan jadi lebih buruk. Nah, memang kalau di dalam sistem pemerintahan di Timur Tengah itu kan sangat beragam sekali ya. Seperti Jordan kan monarki parlementer kan. Kemudian Syria itu kan ya republik ya, tetapi ya prakteknya ya otoritarianisme ya itu ya. Nah, mungkin kalau di Mesir itu ya Republik Mesir juga, tapi isinya sekarang kekuasaan dipegang oleh otoriter. Nah, tentu situasinya sangat beragam sekali kalau Timur Tengah ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah kondisi itu tergantung kepada masing-masing situasinya dan konfliknya macam-macam. Jadi seperti Amerika itu sebetulnya kebutuhan minyak sudah tidak butuh di Timur Tengah, karena Amerika sendiri itu sudah berhasil menggali ladang-ladang minyak yang tadinya sulit ya. Dan sebenarnya produsen minyak terbesar dunia itu Amerika, karena itu dalam kondisi normal itu bisa 10 juta barel per hari, lebih besar daripada Saudi. Nah, dia sebenarnya kepentingan di Timur Tengah, kepentingan menjaga mitra-mitra mitra-mitra teman-teman Amerika, yaitu seperti Jepang, Singapura, dan termasuk Indonesia bisa mengakses itu. Dan juga di satu sisi juga ada tanda kutip ya, ngerusuin atau mengganggu kebutuhan minyak Cina lah, katakanlah begitu. Itu ini juga. Nah, kalau konflik yang lain seperti Israel ya, sebenarnya Israel tidak terlalu jauh dari kebutuhan negara Israel sendiri. Nah, diselipkan seperti di dalam the deal of center itu kan salah satu pasalnya itu adalah bagaimana juga Israel mengambil alih wilayah bagian tepi Sungai Yordan, yaitu daerah Gur. Nah, itu kan sebenarnya Israel mau mengambil semuanya itu. Yerusalem sebagai ibu kota, satu ya. Kemudian yang kedua, dia mengambil akses untuk seluruh kebutuhan air, yaitu di dalam Sungai Yordan itu. Jadi itulah kondisinya sangat kali di Timur Tengah ya. Jadi bukan hanya masalah minyak, tetapi masalah faktor lain ya. Dan kemudian faktor di Syria juga tentu beda dengan faktor di tempat lain ya. Ya meskipun sama-sama konfliknya di Syria, konfliknya dengan di Yaman juga berbeda. Jadi bahwa kalau kita ambil kalimat kunci belum ada yang berbeda, itu tadi perbedaannya bisa menjadi baik ya, biasa saja atau kemudian memburuk ya. Kalau di dalam sebuah demokrasi ya, tadi siang juga ada diskusi ya, itu apakah kemudian menjadi otoritarian ya, mungkin di situ artinya
kepercayaan kepada demokrasi tidak bisa mengatasi kondisi COVID dan muncul kekuatan-kekuatan yang bisa mengambil alih seperti militer ya. Atau sebaliknya, kalau sistem negara itu adalah negara monarki ya, yang absolut khususnya seperti Saudi, kemudian rakyat melihat bisa nggak Saudi mengatasi ini? Kalau dianggap gagal, rakyat kemudian bisa menuntut ya, sistem lain kan gitu. Nah, kalau dari keterangan Pak Dubes tadi, Yordan dianggap berhasil nih. Nah, kemungkinan seharusnya sih dari tesis tadi itu ya rakyat tidak terlalu punya jalan untuk menuntut ya, untuk menuntut kepada kekuasaan, toh kekuasaan juga telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih juga Ustadz Lutfi atas jawabannya. Karena waktu Sudah sudah lebih 2 jam terkait dengan lalu demokrasi tadi itu ada kemungkinan kembali. Ya, silakan Ustadz. Ya, di dalam negara demokrasi, kalau dia tidak berhasil di dalam menyelesaikan, itu ada 3 langkah, ada 3 kemungkinan terjadi. Kembali otoritarian, jadi ada kekuatan yang naik. Kemudian yang kedua, atau tetap demokrasi, atau yang ketiga, post-democracy. Post-demokrasi itu demokrasi alat untuk negara demokrasi, tapi untuk negara yang lain bisa kasusnya berbeda. Semoga bisa dipahami ya Ustadz Milky terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi. Sebelum menginjak kepada akhir sesi, kita mintakan untuk Pak Dubes dan nanti dilanjutkan oleh Ustadz Lutfi. Akan kepada Pak Dubes untuk bisa memberikan statement closing-nya atau ingin menambahkan sedikit. Terima kasih tadi yang ingin disampaikan Pak Moderator. Jadi sebagai penutup mungkin ini observasi awal dan pribadi tentunya. Saya melihat pasca pandemi ini terkait dengan konflik di Timur Tengah. Sementara ini sebetulnya pihak-pihak yang berkonflik itu sedang kalau main sepak bola itu sedang istirahat ya. Karena memang ada pandemi. Jadi mereka harus fokus dulu mengatasi wabah ini sampai selesai, sampai nanti ada pemulihan ekonominya, karena penanganan wabah ini juga sudah menyedot sumber daya yang luar biasa besarnya dari segi ekonomi, ya, dana dan sebagainya, pajak dan sebagainya. Sehingga mereka sementara ini istirahat dulu begitu. Nah, situasi inilah yang sebetulnya harus dicermati menurut saya oleh negara-negara dunia Islam yang lain. Khususnya yang sudah jelas di depan mata, misalnya dalam situasi seperti ini, Israel tetap dengan rencana-rencananya, ya, skenario-nya untuk memperkukuh kekuatan di Palestina dengan rencana per 1 Juli. Jadi 1 Juli kan kira-kira hanya kurang lebih beberapa lagi mereka akan melaksanakan aneksasi ya sebagian wilayah tepi barat dan lembah Jordan. Dan ini sebetulnya Pak Lutfi ini sebetulnya menunjukkan bahwa deal of century masih ada. Dan memang ini oleh Israel, rezim Israel sekarang yang pilih. Memang betul Amerika sepertinya sudah mulai menarik kepentingannya sedikit dari kawasan, misalnya menarik sejumlah pasukan dari Suriah dan sebagainya. Tapi sekarang Donald Trump adalah bagaimana mendukung sepenuhnya kebijakan Israel vis-a-vis Palestina. Karena sebetulnya inti dari deal of century adalah bagaimana mencaplok ya
Palestina dan menguasai kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Gaza dibagi ya dengan Mesir dan sebagainya dengan kekuatan-kekuatan aliansi, istilahnya Pak Lutfi tadi, aliansi Amerika di Arab, dan negara-negara inilah yang sebetulnya sekarang memberikan warna baru dalam percaturan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Karena secara gampang sebetulnya Pak Lutfi, sekali lagi nih, ini observasi pribadi, sebelum COVID-19 dan saya yakin nanti pasca COVID-19, peta geopolitik ini masih tidak akan berubah secara signifikan. Dua poros baru yang terbentuk selama beberapa tahun belakangan ini, khususnya karena konflik Suriah dan juga ketegangan antara dua kekuatan regional, Arab Saudi dan Iran, maka dua poros, satu poros Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi berhadapan dengan poros Rusia, Turki, dan Iran. Ya, ini dua kepentingan besar di kawasan akan masih berlanjut setelah mereka beristirahat karena ada COVID-19. Jadi mungkin itu sebagai penutup, Pak Moderator. Sekali lagi terima kasih Pak Lutfi atas kesempatannya juga, teman-teman Muhammadiyah, sangat menarik diskusinya, dan saya ingin ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Pak Dubes atas observasi dan ulasan yang disampaikan kepada kita semua. Berikutnya kepada Ustadz Lutfi, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya terima kasih telah dilibatkan di sini ya. Di closing saya adalah masing-masing negara sebetulnya punya apa ya, local wisdom tersendiri. Jadi seperti Indonesia itu juga tidak bisa dianalisis sama dengan Amerika atau sama dengan Inggris ya, karena Indonesia meskipun negara demokrasi tapi punya ciri tersendiri bangsa ini. Jadi kalau kita pakai kacamata demokrasi di negara-negara lain tidak pas ya, tidak cukup untuk menilai Indonesia. Dan Indonesia juga sudah negara yang demokrasi terbesar ya, nomor 3 di dunia ya, setelah Amerika, India, dan Indonesia ya. Ini sudah dalam prosesnya, sehingga tentu sebuah negara demokrasi yang dengan jumlah penduduk hampir 300 juta ya, 260 sekian juta, itu tidak mudah menanganinya ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seperti katakanlah di Vietnam ya, dengan tingkat kedisiplinan tinggi, itu juga tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia ya. Meskipun Vietnam sendiri sekarang sudah keluar dari COVID ya. Jadi karena situasi-situasi seperti itu, itulah merupakan ciri-ciri masing-masing sebuah negara. Tetapi yang diperlukan adalah bagaimana memperbaiki masing-masing negara tersebut ya, sesuai dengan kemampuannya. Saya tidak dalam konteks berbangga dengan Indonesia, tetapi sebuah jurnal yang mungkin pernah saya ungkap, atau saya pernah melakukan penelitian ya cukup panjang, hampir 5 tahun terhadap think tank di dunia, itu 80% ya melihat Indonesia akan menjadi negara besar gitu. Bahkan foreign policy itu nyebut salah satu negara yang diprediksi akan menjadi superpower Indonesia ya, bukan negara-negara Islam yang lain gitu. Jadi saya masih yakin sekali masing-masing negara punya sendiri. Itu untuk Timur Tengah ya, kita harapkan itu tadi, bahwa negara ini adalah waktunya merenung dan mengevaluasi ya. Karena kalau ini sekedar sebuah istirahat main sepak bola sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi, tentu ya itu tadi pernah saya sampaikan juga tadi, nanti akan terjadi konflik yang sama ya. Nah, saya belum melihat untuk di Syria itu ada sebuah langkah-langkah serius untuk ke arah perdamaian ke sana ya gitu.
Nah ini mestinya harus ada yang dorong, tetapi sekarang semua negara Timur Tengah sedang sibuk dengan diri sendiri gitu. Jadi ya apa namanya mestinya ada seorang apa ya negarawan besar yang tidak hanya mementingkan diri sendiri mendorong ke sana, mestinya ya Erdogan maupun apa namanya negara-negara besar yang lain itu harus melakukan. Tapi ya itu tadi kita belum melihat cara itu. Sekali lagi terima kasih apa namanya telah diundang oleh apa pelajar Islam cabang Muhammadiyah ya. Itu yang pertemuan yang kemarin dengan apa teman-teman Turki itu saya sampaikan ke Mas apa Haidar Nasir ya, Ketua Muhammadiyah. Beliau sangat senang sekali gitu. Terima kasih Pak Lutfi telah sharing dengan apa namanya teman-teman Muhammadiyah gitu. Nah, ini tentu saya kira juga akan mendapat apresiasi yang bagus dari Pak Haidar Nasir ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat berbuka. Salam untuk warga Jordan ya yang saya cukup lama di sana 8 tahun baik di Aman maupun di Irbid ya. Di Irbid waktu saya di sana belum ada satupun orang Indonesia itu. Jadi cukup. Saya tinggal di Jalan Husein itu Pak apa namanya? Oh iya. Pak Dubes. Ya. Karena ada 52 mahasiswa Indonesia di Yarmouk, Pak. Ya. Waktu itu belum ada, baik mahasiswa maupun apa namanya. Sekarang kan juga banyak PKI ya di sana ya. Dulu belum ada sama sekali. Jadi waktu saya di Irbid itu sama sekali tidak ada orang Indonesia. Sekali, cuma satu orang aja. Terima kasih Pak Dubes. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lutfi dan juga Pak Dubes dan juga kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang ikut serta dalam diskusi online PCIM Muhammadiyah Yordania. Semoga apa yang disampaikan baik oleh Pak Dubes, begitu juga dengan Ustadz Lutfi bisa memberikan pandangan kita terkait dengan COVID yang ini dan nanti pasca terjadinya seperti apa sehingga bisa menentukan langkah apakah masih tetap stay di sana atau nanti punya pikiran untuk lanjut studi di negara di Timur Tengah yang saat ini kita mengenyam pendidikan di sana atau akan berpindah ke negara selaku moderator. Maaf pada ada salah kata dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Lutfi sekali lagi dan juga Pak Dubes yang berkenan untuk berbagi ilmunya dan pengetahuan kepada kita-kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.